Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Putriani, NPM C0C0194046, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Saya akan menjelaskan materi bab 5, transaksi entitas induk dan entitas anak. Ini merupakan lanjutan dari materi bab 4 dan kasus yang kita jumpai di bab 3 dan bab 4. Kita jumpa lagi di bab 5. Bab 5 ini sudah bicara tentang adanya transaksi entitas induk dan anak ketika dia sudah terjadi akuisisi dan kombinasi bisnis. Kalau pada bab 3 dan bab 4 itu, walaupun sudah terjadi akuisisi oleh induk perusahaan kepada PT Anak itu pada 1 Januari 2015, kasus PT Nusantara dan PT Andalas, tapi diasumsikan selama tahun 2015 tidak adanya transaksi yang melibatkan PT Nusantara dan PT Andalas. Pada bab 5 ini, setelah terjadi akuisisi di tanggal 1 Januari 2015, maka kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi pada tahun 2015 yang melibatkan PT Nusantara dengan PT Andalas. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu bab 5, 6, dan 7. Pada bab 5 bicara tentang transaksi entitas induk dan entitas anak dan hubungannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa jika ia merupakan perusahaan jasa. Kemudian di bab 6 kita akan bicara tentang transaksi yang berhubungan dengan penjualan yang terkait aset tetap. Nah, ketika induk menjual aset tetapnya kepada anak atau anak menjual asetnya kepada perusahaan induk. Di bab 7 kita akan bicara tentang transaksi induk dan anak yang terkait dengan obligasi atau induk menerbitkan obligasi dan dibeli oleh perusahaan non-afiliasi. Kemudian perusahaan afiliasi ini menjual kepada anak. Itu akan dibahas di bab 7. Bab 8 nanti itu akan fokus pada isu-isu seputar konsolidasi. Sekarang kita mulai dari transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya penjualan persediaan dan pembelian jasa. Jadi, ketika induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu sangat banyak atau memungkinkan, sangat mungkin muncul transaksi yang melibatkan induk dan anak. Kenapa salah satu motivasi yang dilakukan kombinasi bisnis itu adalah motivasi manajemen laba? Di sini riset mengatakan bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis itu patut diduga bahwa aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu juga semakin besar. Contohnya misalnya induk menjual perusahaan secara besar-besaran barang dagangan kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Karena biasanya di akhir tahun atau menjelang akhir tahun, penjualan itu dihitung, ternyata turun drastis. Kemudian yang dilakukan oleh PT Induk yaitu menjual barang kepada PT anaknya. Maka itu transaksi hubungan istimewa. Jadi transaksi yang melibatkan induk dan anak itu tidak boleh muncul pengakuannya dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian itu adalah transaksi yang di luar antara transaksi induk dan perusahaan anak. Perusahaan induk menjual barang dagangannya kepada anak berarti perusahaan induk melakukan pencatatan atau melakukan pencatatannya karena itu adalah transaksi penjualan dan adanya bukti juga anak akan mencatat transaksi tersebut karena itu adalah transaksi pembelian bagi anak. Dan masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak itu akan mencatat sehingga waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasian dalam neraca saldo. Lalu penjualan yang ada di dalam neraca saldo PT Induk itu termasuk penjualan kepada PT Anak. Kemudian pembelian yang dilaporkan atau persediaan jika menggunakan metode perpetual, persediaan yang akan dilaporkan
pada neraca saldo PT Anak itu adalah yang termasuk persediaan yang diperoleh dari PT Induk. Nah, waktu menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka penjualan dari transaksi induk dan perusahaan anak itu tidak boleh dimunculkan, maka harus dieliminasi. Nanti akan ada proses eliminasi penjualan yang akan dilakukan oleh induk ke perusahaan anak gitu. Kemudian bagaimana perusahaan anak membeli persediaan barang dagang kepada perusahaan induk? Tadi telah menjual barang dagangan tersebut kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang dilakukan bukan kepada PT Induk, tetapi kepada perusahaan non-afiliasi. Penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Tetapi kalau induk menjual kepada anak sebesar 10 juta, kemudian anak tersebut menjual barang dagangannya kepada PT non-afiliasi sebesar 15 juta. Yang boleh muncul sebagai penjualan hanya 15 juta, yang 10 jutanya tidak boleh diakui karena itu dianggap bertransaksi kepada diri sendiri. Dikarenakan perusahaan anak merupakan milik dari perusahaan induk. Jadi yang boleh muncul sebagai penjualan itu sebesar 15 juta. Laporan keuangan konsolidasi itu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan, termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari satu entitas tunggal, tapi dari suatu kelompok usaha yang tergabung dari satu entitas tunggal. Itu namanya laporan keuangan konsolidasi. Jadi, laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan adanya laporan keuangan entitas induk beserta entitas anak-anaknya. Tetapi kalau laporan keuangannya digabung karena secara pelaporan, induk dan anak itu adalah satu entitas pelaporan. Kalau dalam pencatatan masih dalam entitas terpisah. Tapi kalau pelaporan mereka masih entitas yang tergabung. Sederhananya, transaksi hubungan istimewa dan transaksi relatif baptis, kalau di sini namanya transaksi entitas antar kelompok usaha. Isi ini digambarkan transaksi yang melibatkan antar entitas dalam suatu kelompok usaha. Contohnya, transaksi pembelian kredit dari PT Garuda Indonesia ke Citylink. Citylink merupakan anak perusahaan PT Garuda. Garuda memberikan fasilitas pinjaman kredit, maka transaksinya disebut transaksi hulu. Ada downstream dan upstream. Kalau hulu atau downstream itu dari perusahaan induk menjual ke perusahaan anak, atau induk memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan anak. Tapi kalau transaksi hilir atau transaksi upstream artinya anak menjual barang dagangannya kepada induk, kemudian anak memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada perusahaan induk. Nah, contoh dari transaksi itu merupakan contoh dari transaksi hilir. Contoh dari transaksi hulu yaitu induk menjual barang dagangannya kepada anak, induk menjual aset tetap kepada anak, dan induk menerbitkan obligasi dan dibeli oleh perusahaan anak. Entitas induk tidak hanya punya satu entitas anak, ia juga memiliki beberapa entitas anak. Maka jika dikatakan transaksi hulu berarti barang dagangannya itu mengalir dari induk kepada anak. Aset tetap itu mengalir atau dijual dari perusahaan induk kepada perusahaan anak, itu namanya transaksi hulu. Tapi jika seandainya PT anak menjual barang dagangannya kepada induk, berarti aliran barang itu dari anak kepada perusahaan induk, maka yang dinamakan transaksi hilir. Kemudian karena ada transaksi yang melibatkan perusahaan induk bertransaksi kepada perusahaan anak, maka sudah saya jelaskan tadi, dampak dari transaksi itu tidak boleh muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehingga ingin menjadikan agar tidak muncul
dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian, maka kita harus mengeliminasi. Ingat lagi materi tentang prosedur konsolidasian, salah satunya yang dieliminasi adalah transaksi yang melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak itu harus dieliminasi, karena tidak boleh ada dampak dari transaksi menjual ke anak ataupun sebaliknya. Itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian karena ia sudah dicatat di pembukuan perusahaan induk ataupun perusahaan anak, sudah melakukan pencatatan di pembukuan perusahaan anak, nanti akan muncul di neraca saldo sebelum proses konsolidasi. Jika ini tidak dieliminasi, maka akan muncul dampak dari transaksi induk dan anak. Nah, penjualan induk menjual ke perusahaan anak juga akan muncul sebagai penjualan yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi itu tidak boleh. Jika itu diperoleh mempermudah perusahaan meningkatkan angka penjualan. Jika ketiga tidak ada proses eliminasi mempermudahkan juga melakukan manajemen laba, walaupun itu didukung bukti transaksi, sebenarnya itu adalah bentuk dari penjualan fiktif. Nanti di awal tahun terjadinya retur besar-besaran. Jika nanti Anda sebagai editor ketika mengaudit laporan keuangan tahun 2019 periodenya dari 1 Januari sampai 31 Desember itu diaudit sekitar bulan Februari 2020. Yang Anda audit tetap laporan keuangan, tutup bukunya di tanggal 31 Desember 2019, tapi perlu untuk memperhatikan kembali transaksi setelah tanggal neraca atau transaksi tanggal neraca itu di bulan Januari, Februari itu tetap harus diperhatikan. Anda bisa menemukan terjadinya kecurangan di tahun 2019. Itu informasi dari transaksi di tahun 2020. Misalnya di tanggal 5 Januari terjadi retur besar-besaran. Waktu ditelusuri, yang melakukan retur ini adalah anak perusahaan yang mengatur barang besar-besaran kepada perusahaan induk. Waktu dicek lagi, ternyata 2019 perusahaan induk menjual barang dagangannya dalam jumlah besar kepada perusahaan anak. Maka ini dapat dipastikan transaksi penjualan fiktif yang sengaja dilakukan agar laporan keuangan tersebut pada tahun 2019 itu angka penjualannya meningkat. Nah, karena itu sebenarnya fiktif, maka PT Anak tahun 2020 tanggal 5 Januari mengembalikan itu namanya transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa kemudian. Ketika mengaudit, penting kita untuk memperhatikan yang namanya kewajiban-kewajiban dari konsolidasi. Itu terkait dampak transaksi induk dan anak dalam laporan konsolidasian maupun audit yang dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, ada konsep konsolidasi, adanya kesatuan usaha, satu kelompok usaha yang terjadi dari perusahaan induk dan anak-anak perusahaan induk bertransaksi ke anak, dan anak melakukan transaksi ke induk. Antar anak juga terjadi transaksi, mereka adalah satu kesatuan usaha, maka masing-masing entitas tetap melakukan pencatatan akuntansi. Dan jangan pernah berpikir berarti perusahaan satu kelompok usaha, misalnya induk menjual ke perusahaan anak yang mencatat hanya perusahaan induk itu salah. PT Anak tetap melakukan pencatatan karena mereka adalah entitas pencatatan yang masih terpisah. Tetapi sudah selesai dan ingin menyusun laporan keuangan, maka data dari perusahaan anak tersebut berupa neraca saldo akan dikonsolidasi oleh akuntannya perusahaan induk untuk disusunnya laporan keuangan konsolidasi. Maka jika bekerja sebagai akuntan PT Anak, pasti akan didesak oleh akuntannya perusahaan induk. Tetapi kalau sekarang dengan adanya sistem software, akuntan perusahaan induk tidak perlu lagi untuk menunggu laporan transaksi yang dicatat oleh entitas anak, karena secara otomatis langsung diketahui oleh entitas induk.
oleh dari akuntannya perusahaan induk. Jadi proses konsolidasiannya tidak harus menunggu sampai dikirim data terlebih dahulu, kecuali jika aplikasinya tidak menggunakan koneksi internet. Kita fokus pada transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa. Fokus pada perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, di mana induk menjual kepada perusahaan anak atau anak menjual kepada perusahaan induk. Kapan dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Ketika barang yang dijual dari perusahaan induk ke perusahaan anak dalam periode yang sama sudah terjual oleh perusahaan anak ke perusahaan non-afiliasi, maka itu dikatakan keuntungan yang sudah terrealisasi dalam periode yang sama. Tetapi jika seandainya perusahaan induk tersebut menjual kepada perusahaan anak tahun 2019 sampai 31 Desember 2019, ternyata barang dagang yang dibeli perusahaan anak dari perusahaan induk itu belum terjual sampai 31 Desember 2019, maka itu dikatakan keuntungan atau kerugian transaksi induk belum terrealisasi. Jika belum dikatakan terrealisasi, maka harus ada pencatatan yang akan dilakukan oleh perusahaan induk untuk menangguhkan keuntungan ataupun kerugian barang tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk bab 5. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.